Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para audiens serta para peserta presentasi eh, pada materi kita pada hari ini. Kemudian, bagaimana kabar para peserta presentasi kita pada hari ini? Apakah puasanya lancar? Apakah puasanya tidak ada yang bolong-bolong? Semoga tidak ada ya. Sehingga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan puasa penuh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salam serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan beliau dapat membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang sampai pada saat sekarang ini. Tak tahu pula hormat serta terima kasih kepada Bapak Dr. Hardianto Rahman, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kami yang telah memberikan kami arahan serta tugas dalam membuat presentasi pada siang ini. Kemudian saya selaku pemateri akan membawakan materi terkait bagaimanakah cara teknik presentasi yang baik dan benar. Nah, mari kita lanjut. Sebelum kita masuk pada materi pada siang hari ini, izin perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Anwar Mansyah. Eh, Dapat dilihat dari fotonya, saya berasal dari mahasiswa semester 6 Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun kelas saya berasal dari kelas M27. Adapun sepatah kata saya terkait public speaking, yaitu dengan komunikasi kita dapat menguasai dunia. Yang mana kita tahu pada zaman dulu eh, orang kalau mau menguasai eh, orang lain, dia harus menguasai wilayah tersebut atau merampas wilayah tersebut. Mungkin pada zaman sekarang, jika kita ingin menguasai orang lain, kita harus menguasai juga komunikasi, sehingga kita dapat mempengaruhi orang lain dan dapat mengarahkan orang lain. Nah, kita masuk ke bagian materi yang pertama, apakah itu presentasi? Nah, presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik atau pendapat atau juga informasi kepada orang lain, yang mana presentasi kita sebagai pemateri membawakan suatu topik atau informasi yang ingin kita bagi kepada orang lain. Yang mana informasi tersebut terdiri dari acara atau kebutuhan para audiens, sehingga audiens dengan senang hati mendengar presentasi yang kita bawakan. Kemudian tujuan presentasi yakni berisi informasi yang disampaikan dapat diterima dan juga diyakini oleh audiens. Yang artinya kita sebagai pemateri membawakan sebuah informasi yang jelas dan benar adanya, sehingga audiens dapat menerima dan meyakini bahwa presentasi itu benar dan dapat dipercaya. Kemudian, bagaimanakah kita membawa presentasi yang efektif? Ya- Yakni kegiatan penyampaian informasi yang dapat memberikan pemahaman, keyakinan, serta kesan pada audiens, yang artinya kita sebagai pemateri membawakan sebuah presentasi, kita harus menyampaikan informasi yang dapat memberikan para audiens pemahaman, yakni materi itu dapat tersampaikan dengan baik pada audiens serta keyakinan yang mana materi yang kita bawakan meyakinkan dan dapat dipercaya. Kemudian kesan, kita memberikan kesan yang baik dan interaksi kepada para peserta audiens. Nah, bisa dilihat di sini gambar di sebelah merupakan saya sendiri, pengalaman pertama saya dalam pengalaman pertama saya membawakan sebuah presentasi atau public speaking di halayak umum sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada eh, ini sebelum presentasi. Nah, kita menggunakan metode kusir yang mana eh, KU atau kuasai yang
yang berisi materi, kontrol diri, dan audiens. Yang mana kuasai artinya kita harus menguasai sebelum presentasi kita harus menguasai materinya dan kita harus menguasai kontrol diri kita dan kita harus menguasai audiens yang mana kita harus dengan kita menguasai 3 poin itu maka prestasi kita akan berjalan dengan baik. Kemudian C yaitu simulasi yang berisi latihan dan evaluasi yang mana kita menyimulasikan latihan kita yang kita akan bawakan materinya. Kemudian evaluasi yakni perbaikan terus-menerus dari presentasi kemarin menjadi presentasi yang baik ke depannya. Kemudian R-nya yaitu rapi yang berisi penampilan dan penyampaian secara sistematis, yang mana yang artinya sebagai pemateri kita harus memperhatikan penampilan kita, yang mana untuk menarik perhatian audiens dan serta penyampaian kita dalam membawakan materi harus secara sistematis sehingga audiens tidak kebingungan dalam menerima materi. Nah, selanjutnya saat presentasi, yang mana kita harus selalu terlihat bersemangat. Sebagai pemateri, kita justru harus bersemangat dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Karena dengan kita bersemangat, kita dapat menstimulus para audiens sehingga materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik oleh audiens. Kemudian awali dengan sapaan. Seorang pemateri harus menyapa audiens sebelum memulai jalannya presentasi sehingga terjadinya interaksi antar pemateri dan peserta. Kemudian pancinglah penonton dengan prolog yang mana kita harus mancing perhatian audiens dengan cerita-cerita atau prolog-prolog yang akan menarik minat para audiens. Kemudian ungkapkan akan pentingnya materi yang akan disampaikan. Kita sebagai pemateri harus mengungkapkan bahwa pentingnya materi yang akan disampaikan kepada peserta yang mana eh, peserta langsung terstimulus bahwa materi kita memang sangat penting sehingga mereka tidak mengabaikan kita saat presentasi. Kemudian buatlah penonton tertarik, di mana kita harus memiliki ciri khas atau sesuatu sehingga penonton tertarik dan tidak mengabaikan kita. Kemudian materinya padat dan jelas. Uh, Sebagai pemateri, kita harus membawakan materi dengan padat dan juga jelas, tidak terlalu, tidak sangat banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga materi tersebut dapat mudah diterima oleh audiens. Kemudian diselingi dengan cerita dan sebagainya. Sama seperti prolog, kita harus menyertakan cerita atau cerita pengalaman dan sebagainya untuk menstimulus audiens. Kemudian pastikan seluruh materi tersampaikan, yang mana materi yang kita bawakan sebisa mungkin disampaikan dengan baik pada audiens sehingga materi tidak ada yang terlewatkan oleh audiens. Kemudian sesi pertanyaan. Nah, sebagai pemateri jangan lupa membuat sesi pertanyaan pada audiens sehingga terjadinya interaksi antar pemateri serta audiens terkait materi yang akan dibahas. Kemudian kesimpulan dan penutup. Seorang pemateri juga harus membuat kesimpulan dari hasil presentasi yang atau materi yang dia bawakan pada audiens dan menutup presentasi dengan baik. Nah, selanjutnya sikap, yang mana sikap penting untuk dimiliki seorang pemateri dalam presentasi, yang mana kita harus memiliki eh, rasa percaya diri, yang mana percaya diri ini sangat penting untuk dimiliki seorang pemateri presentasi, sehingga dapat eh, mengendalikan mengendalikan eh, peserta dan acara selama presentasi berlangsung. Kemudian bersemangat, lagi-lagi pemateri harus terlihat bersemangat dalam membawakan materinya. Kemudian tegas tetapi santai, yang artinya sebagai pemateri kita harus tegas sehingga kita dapat mengendalikan jalannya presentasi dan audiens. Namun tetap terlihat santai sehingga tidak terjadi kondisi ketegangan dalam jalannya presentasi. Kemudian meyakinkan. Nah, sebagai pemateri kita harus terlihat meyakinkan bahwa materi yang dibawakan dapat berbobot dan bernilai pada audiens sehingga audiens memperhatikan kita dengan baik. Kemudian jaga ucapan. Sebagai pemateri kita harus memilah ucapan kita.
yang mana yang baik, yang mana dapat diterima oleh audiens sehingga audiens tidak tersinggung akan ucapan yang kita ucapkan. Kemudian jaga etika, yang mana kita sebagai pemateri selain menjaga ucapan, kita harus menjaga etika kita, yang mana kita sesuaikan dengan kondisi dan tempat presentasi kita sehingga audiens tidak tersinggung dan tetap eh, berpakaian secara formal. Kemudian materi yang dibawakan oleh pemateri adapun syarat-syaratnya yang terdiri slide simple dan sederhana. Seorang pemateri tidak boleh membuat PowerPoint atau slide yang terlalu banyak sehingga audiens merasa bingung. Harus terlihat simple, harus poinnya terlihat jelas dan juga sederhana. Kemudian gagasan pribadi atau pendapat orang lain. Nah, pemateri harus membuat materinya menurut gagasan pribadi dia dan pen- dia ambil dari pendapat orang lain sehingga materi tersebut eh, benar dan jelas dan berasal dari pemateri. Kemudian slide mudah dibaca, yang artinya sama seperti poin pertama, slide harus mudah dan dapat mudah tersampaikan kepada audiens. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, yang artinya seorang pemateri harus dapat mempertanggungjawabkan materi yang dibawakannya benar adanya, dapat meyakinkan, serta dapat dipercaya oleh audiens. Nah, selanjutnya, mengapa kita lupa? Menurut Herman Ebbinghaus tahun 1885, ia menemukan bahwa semakin sering manusia mengulang informasi, maka dia akan lebih lama mengingat informasi tersebut. Pengulangan rutin dapat memperkuat ingatan. Nah, menurut Herman Ebbinghaus ini, untuk menguasai materi yang akan kita bawakan, kita harus terus mengulang-mengulang atau latihan sebelum presentasi berlangsung, sehingga eh, saat presentasi berlangsung, materi itu akan tertanam pada diri kita, sehingga kita tidak akan terjadinya lupa tidak tidak terjadinya lupa dan kebingungan pada saat presentasi karena kita sudah melakukan pengulangan serta latihan-latihan sebelum presentasi berlangsung. Selanjutnya, tips serta trik presentasi. Yang pertama, pandang seluruh ruangan dan peserta yang hadir sebelum memulai presentasi, yang mana kita harus melakukan kontak mata kepada seluruh peserta yang hadir, sehingga peserta atau audiens dapat terasa diperhatikan atau materinya jelas dan dan pematerinya eh, sangat meyakinkan. Kemudian membuat catatan kecil, yang mana sebagai pemateri kita harus membuat catatan kecil, apalagi untuk yang masih belajar, kita harus membuat catatan kecil yang berisi poin-poin penting atau langkah-langkah presentasi, sehingga penyampaian informasi kepada peserta dapat sistematis dan terarah. Kemudian pengulangan dan penegasan pada bagian penting, yaitu kita harus mengulang dan menegaskan pada bagian-bagian inti materi yang akan kita bawakan, sehingga audiens dapat memperhatikan dan mengetahui bagian penting dari materi yang akan kita bawakan. Kemudian jangan terlihat lupa. Nah, lagi-lagi seperti kutipan dari Herman Ebbinghaus tadi, kita harus melakukan pengulangan terus-menerus sehingga tidak terjadinya kita dalam membawakan materi terlihat lupa. Kita tidak tahu apa yang akan kita bawakan sehingga materi tersebut kita tidak menguasai sehingga audiens melihat pemateri tersebut tidak meyakinkan. Kemudian santai dan gunakan gaya sendiri, yakni pemateri harus seorang pemateri memiliki gaya mereka masing-masing sesuai kenyamanan mereka, yang mana juga menyesuaikan bagaimana para peserta dan kondisi peserta presentasinya. Kemudian mekanisme pertanyaan yang rapi dan sistematis. Nah, dalam sesi pertanyaan, pemateri juga harus dapat mengarahkan sesi pertanyaan dengan rapi dan sistematis. Kemudian beri kesan pada audiens. Nah, juga selain memberikan materi yang jelas dan sistematis, pemateri juga harus memberikan kesan yang baik yang dapat terbekas pada audiens sehingga materi itu tersebut dapat presentasi tersebut dapat bermakna bagi para peserta atau audiens.
Nah, adapun saya kutip lagi kata-kata dari seorang orang penting juga di dunia, yaitu Steve Jobs, yakni sang eh, pencipta atau founder Apple, yakni yang berkata, seseorang yang tahu dan menguasai apa yang ingin mereka sampaikan seharusnya tidak membutuhkan sebuah PowerPoint. Nah, poin penting yang dapat kita ambil bahwa seorang pemateri harus tahu dan menguasai apa yang ingin mereka sampaikan. Karena jika mereka tahu dan menguasai apa yang ingin mereka sampaikan, mereka mereka rasa tidak membutuhkan sebuah PowerPoint untuk menyampaikan materi mereka pada audiens. Sesungguhnya fungsi PowerPoint tersebut hanya merupakan sebagai alat bantu atau sebagai sebagai alat peraga untuk menunjukkan gambar-gambar atau ilustrasi yang ingin mereka atau pemateri sampaikan kepada para audiens. Nah, sampailah kita pada penghujung materi. Eh, Sampai sini eh, ada adakah para audiens yang ingin menanyakan terkait materi di atas? Kalau ada, mohon diajukan tangannya atau dapat bertanya pada saya pada sesi ketika presentasi kita setelah habis. Nah, terima kasih. Mungkin tidak ada, sesi pertanyaan kita sudah habis. Eh, Mungkin kita sampai di penghujung acara atau materi kita. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para audiens yang telah bersedia hadir untuk menyaksikan pembawaan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak dosen Dr. Hardianto Rahman SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang memberikan arahan untuk bahwa pentingnya public speaking bagi seorang mahasiswa apalagi jurusan pendidikan guru sekolah dasar nanti. Kemudian demikian dari saya. Sebelum itu saya akan membacakan sebuah kutipan atau pantun. Pulau nakal selalu disalahin. Coba pergi makan Burger King. Kalau ingin menguasai orang lain, maka cobalah public speaking. Yang mana yang artinya kita harus betapa pentingnya menguasai public speaking untuk menguasai orang lain dan dapat mengarahkan orang lain pada zaman sekarang. Nah, mungkin itulah sekian materi dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kontak saya atau setelah materi ini selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menyaksikan.